Artinya setiap sembahyang, maka sembahyang itu lebih dekat kepada siksaan daripada rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita sembahyang itu lebih dekat kepada siksaan daripada rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, artinya sesungguhnya seseorang hamba itu mengerjakan sembahyang, padahal tidak dituliskan ganjaran sembahyangnya itu melainkan hanya 1/6. Jadi misalnya ini sembahyang 4 rakaat itu 6 menit, untuk 5 menitnya perai, tidak dihitung. Dan apa yang telah disebutkan ini ialah cara sembahyang dengan sendirian. Mulai membaca doa iftitah, a'udzubillah, Fatihah, surah, sampai seterusnya tadi. Keterangan itu untuk orang yang sembahyang sendirian. Dan akan disebutkan cara sembahyang berjamaah pada pasal akan datang. Dan yang paling penting diberi perhatian di dalam sembahyang ini adalah khusyuk dan hadir hati. Bersama dengan bacaan dan zikir. Nah, sebagaimana kita tahu bahwa antara hati dengan anggota tubuh itu ada hubungan. Makanya Rasulullah melihat orang yang sembahyang menoleh ke kiri ke kanan. Sehingga melihat ada sahabat Nabi sembahyang, kena kearuan lah gerak-geriknya. Nah, ujar Nabi berkata, andai kata dia khusyuk, dia tidak seperti itu. Artinya apa? Kalau orang itu khusyuk, jelas sembahyangnya itu bergerak sesuai dengan gerakan yang diperintah. Ujar Nabi, andai kata dia khusyuk, dia kadang jam itu gerakan-gerakan sembahyangnya. Nah, jadi artinya antara gerakan tangan, gerakan kepala, gerakan kaki, gerakan semuaan di awak ini ada hubungannya dengan hati yang khusyuk. Jadi gerakan anggota tubuh kita ini berhubungan dengan hati. Kalau kita kadakala khusyuk hati kita liar, begitu Allahu Akbar sudah meluncat kemana ke hatinya. Nah, kayak apa untuk menjinakkan hati ini supaya gana? Salah satu caranya adalah membaguskan gerak-gerik sembahyang itu. Karena dari gerak-gerik sembahyang nang bagus, gerak-gerik sembahyang nang sesuai aturan agama, itu akan kuntak ke dalam hati nang liar tadi, bisa membuat inya khusyuk. Nah, jadi kalau orang kadakawa khusyuk hatinya, salah satu caranya adalah melatih diri dalam sembahyang itu sesuai gerakan-gerakan yang diarahkan, yang ditunjuk oleh pelajaran agama ini. Kayak apa takbir, kayak apa ruku yang bagus, kayak apa bacaan yang bagus, kayak apa sujud yang bagus, kayak apa angkat tangan yang bujur. Nah, gerakan-gerakan ini membantu untuk kehusyukan hati. Sebagaimana hati khusyuk pun membuahkan gerakan yang bagus juga. Jadi kadang-kadang dipisahkan antara gerakan anggota yang bagus itu dengan kekhusyukan hati. Kalau hati kita kada khusyuk, tapi gerakan kita pas, itu membantu kekhusyukan hati. Kalau hati sudah khusyuk, gerakan pasti bagus. Jadi kadang-kadang dipisahkan antara gerakan sembahyang. Mungkin kita berpikir sembahyang itu barang aja kayak apa, kan yang penting hati khusyuk. Nah, itu kada mau. Kalau hati khusyuk pasti bagus gerakannya. Kadang-kadang bakal simpulan yang penting khusyuk hati. Bertakbir ke sembahyang itu angkat tangan gak kada kah, duduknya macam apa kah, yang penting hati khusyuk. Nah, itu kada hawa. Karena setiap hati yang khusyuk, gerakannya pasti keluar sesuai dengan yang dianjurkan agama, yang dianjurkan syariat ini. Nah, kalau kadakawa khusyuk hati, bantu dengan gerakan yang baik itu, pasti akan memberi bekas kepada kekhusyukan hati. Dan yang paling penting diberi perhatian di dalam sembahyang ini adalah khusyuk.
dan hadir hati bersama dengan bacaan dan zikir. Artinya waktu kita mengucap Allahu Akbar, hati kita hadir. Hati kita Allahu Akbar juga. Begitu kita mengucap wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ardh, hati kita hadir. Hati kita mendengar bahwa kita mengucap wajjahtu. Nah, waktu kita mengucap a'udzubillahi minasyaitonir rajim, hati kita pun hadir. Waktu mulut kita mengucap a'udzubillah, hati kita hadir. Hati kita sadar bahwa kita ini sedang mengucap a'udzubillah. Waktu kita ruku, hati kita sadar, hati kita hadir bahwa kita sedang ruku membaca subhana rabbiyal azim wa bihamdi. Waktu kita i'tidal, hati kita sadar kita sedang berada di i'tidal. Dan mulut kita membaca Rabbana walakal hamdu, hati kita pun sadar bahwa mulut kita membaca Rabbana walakal hamdu. Nah, bila kawasan bagian sembahyang macam itu, pengaruhnya khusyuknya. Kadang-kadang kita waktu mulut kita ini mengucap alhamdulillahirabbil alamin, hati kita ada alhamdulillah. Hati kita mungkin ada di halaman, atau hati kita ada di samping rumah, atau hati kita ada di luar rumah. Padahal mulut kita membaca alhamdulillah. Nah, ini artinya hatinya kada hadir. Hatinya kada hadir. Kita duduk di sini duduk. Hati kita sadar bahwa kita ini duduk sekarang ini di musala. Itu hadir artinya hati. Tapi kalau kita duduk di sini, tapi hati kita memikirkan di dapur, itu artinya kada hadir hati. Kada hadir hati itu. Kita duduk di sini tapi hati kita memikirkan di rumah, memikirkan di pasar, hati kita kada hadir. Nah, hati hadir itu macam apa? Kita duduk di sini sadar hati bahwa aku sekarang duduk di musala. Itu pengertian hadir hati. Atau hadir hati bersama dengan bacaan dan zikir. Jadi hudurul qalbi itu adalah syarat utama untuk khusyuk. Kalau kita ada hadir hati itu kata kata khusyuk sudah nyata. Syarat pertama itu hudurul qalbi, hadir hati. Hadir bahwa kita mengucap alhamdulillah. Dari itulah kita bisa paham apa yang kita baca itu alhamdulillah. Dari kita sadar kita ini mengucap alhamdulillah, di situ kita lalu paham bahwa yang kita baca alhamdulillah artinya segala puji bagi Allah. Amunnya kita kada hadir hati, jauh lawan paham dari apa yang kita baca. Kalau kita kada hadir hati, kada mau kita paham. Karena hadir saja kada, apalagi hendak memaham. Nah, syaratnya itu untuk lebih jauh lagi khusyuknya, pertama syaratnya harus hadir dulu hati. Hanya kau mempaham apa yang dibacaan itu. Hanya kau mempaham apa yang dibaca. Nah, bila kita paham apa yang kita baca ini, lalu akan timbul ta'zim, mengagungkan. Yang kita baca ini kalam Allah. Yang kita baca ini zikrullah. Yang kita baca ini salawat, yang kita baca ini istighfar, yang kita baca ini doa. Lalu di situ ada ta'zim. Setiap kita membaca kalimat-kalimat itu dalam hati kita ada ta'zim, ada mengagungkan apa yang kita baca. Ini kada akan didapat kalau kita membaca Quran. Kita membaca surat kabar. Kita hadir hati tuh. Membaca surat kabar hadir hati. Baca. Pahamlah, paham yang kita baca. Tapi adalah ta'zim kita kepada Quran itu kada ada ta'zim. Ada ta'zim. Nah, kalau sembahyang, apa yang kita baca itu mesti kita ta'zim, mesti kita mengagungkan dengan apa yang kita baca ini. Lain dengan kita membaca surat kabar atau membaca surat-surat manusia lainnya. Nah, ta'zim ini pun kada akan dapat kalau kita kada paham. Kada paham nggak ada ta'zim. Bahasa Inggris tulisannya paham aja kada, apalagi membesarkan kada kawa. Nah, jadi ta'zim ini buah daripada paham. Sedangkan paham itu buah daripada hudurul qalbi, hadir hati. Jadi hadir hati itu lebih dahulu andaknya hanya kau mengerti apa yang kita baca. Yang kita bacanya adalah kalam Allah, lalu ada ta'zim dalam hati kita. Ada rasa
mengagungkan. Nah, itu bagian daripada khusyuknya seseorang. Di dalam hal ini Al-Imam Hasan Al-Basri rahimahullah pernah berkata, kullu salatin la yahduru fiha al-qalbu bahiyya ilal uqubati asra. Artinya setiap sembahyang yang tidak hadir hati padanya, maka sembahyang itu lebih dekat kepada siksaan daripada rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita sembahyang tapi hati kita kada hadir. Nah, hati kita kada sadar, itu lebih dekat kepada siksaan daripada rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innal abda la yusalli shalah fala yuktabu lahu minha sudusuha wala ushruha wa innama yuktabu lil abdi min salatihi biqadri ma hafala minha. Artinya sesungguhnya seseorang hamba itu mengerjakan sembahyang, padahal tidak dituliskan ganjaran sembahyangnya itu melainkan hanya 1/6. Jadi misalnya ini sembahyang 4 rakaat itu 6 menit, tentu ada orang yang sembahyang cuma 1 menit saja dihitung Tuhan. 5 menitnya perai, tidak dihitung. Atau 1/10-nya saja. Dan hanya saja ditulis ganjaran sembahyang seseorang itu mengikut banyak mana yang ia khusyuk di dalam. Tidak sembahyang itu nang dapat pahala hanya nang mana kita khusyuk. Khusyuk itu ada 2, ada khusyuk jawarih, ada khusyuk anggota. Khusyuk anggota kayak apa? Ya bergerak, berdiam sesuai dengan aturan, itu khusyuk anggota ngarannya. Sedangkan khusyuk hati, pertama hadir hati. Yang kedua tadi paham terhadap yang kita baca. Yang ketiga di situ ada ta'zim, ada mengagungkan, membesarkan kapan kita baca itu. Yang ke-12 adab-adab menjadi imam dan adab-adab menjadi makmum. Adab-adab sembahyang berjamaah. Pertama, sebaik-baiknya bagi seorang imam itu bahwa ia meringkaskan sembahyangnya. Jadi si imam itu mestinya meringkaskan sembahyang. Dalam hal ini Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata, aku tidak pernah bersembahyang di belakang seseorang yang lebih ringkas sembahyangnya tetapi lebih sempurna selain daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sembahyang ringkas tapi sempurna. Orang ringkas cuma kada betul maninah itu kada sempurna. Ringkas cuma kada memakai surah kada sempurna. Ringkas bacaan tasbih sekali-sekali kada sempurna juga. Nah, ringkas tapi sempurna artinya apa? Ringkas sempurna. Cari surah nang jangan panjang-panjang. Tasbih yang mestinya saurangan dibagi 7 kali, cukup 3 kali kalau kita jadi imam, nah itu sempurna. Jadi seorang imam mesti mengambil sembahyang itu ringkas, jangan hendak panjang-panjang. Kedua, janganlah imam memulakan dengan takbiratul ihram sebelum muadzin selesai daripada iqamahnya. Jelas sudah itu. Misalnya orang tamat, qad qamatis salatu, qad qamatis salah, Allahu akbar, jika adalah itu ada depan. Nah, jadi mesti selesai dahulu qamatnya dan sebelum saf diluruskan. Jadi imam itu jangan takbiratul ihram sebelum saf lurus. Nah, di zaman Sayyidina Umar, beliau sebelum mengangkat takbiratul ihram, beliau pasti bertanya dulu kepada yang di belakang, sudah rata saf? Sudah. Hanya Allahu akbar takbiratul ihram. Nah, jadi ratakan dahulu saf, hanya mulai mengangkat takbiratul ihram.
Ketiga, imam hendaklah mengangkatkan suaranya dengan takbir. Takbiratul ihram, takbiratul intiqal, takbir berpindah dari satu rukun ke rukun yang lain, itu imam mesti nyaring. Ketiga, imam hendaklah mengangkatkan suaranya dengan takbir, dan makmum pula jangan mengangkatkan suaranya kecuali sekedar untuk mendengarkannya pada dirinya sendiri. Makmum jangan nyari mengangkat takbir, cukup sekadar seorang hanya mendengar. Nah, imam yang nyaring itu. Jadi makmum baik mengangkat takbiratul ihram, baik mengangkat takbir intiqal, cukup seorang hanya mendengar. Jangan nyari. Cukup paling seorang mendengar takbir cukup bagi makmum. Allahu Akbar. Bagi seorang hanya mendengar cukup. Nang nyaring itu adalah imam. Keempat, imam hendaklah berniat menjadi imam supaya ia mendapat pahala berjamaah. Jadi mesti imaman atau jamaatan. Usalli fardhu zuhri arba'a raka'atin imaman atau jamaatan supaya dapat pahala jamaah. Jikalau imam tidak berniat menjadi imam dan makmum di belakang berniat mengikut imam, maka sah sembahyang sekalian makmum, dan mereka mendapat pahala berjamaah. Imam sedang sembahyang ada berniat jadi imam. Allahu Akbar. Usalli fardhu zuhri arba'a raka'atin lillahi ta'ala. Allahu Akbar. Kata dia imamannya ada dah. Orang salah anggaran ikut sidin. Di belakang maka makmuman jadi makmum. Nah, makmum sah sembahyangnya dan dapat pahala jamaah. Dan sah juga sembahyang imam, tetapi ia tidak mendapat pahala sembahyang berjamaah. Imam pun sah juga, cuma sidin kada dapat pahala jamaah karena kada berniat jadi imam. Yang kelima, imam hendaklah merendahkan suaranya ketika membaca doa iftitah dan a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Itu imam gimit aja itu. Membaca a'udzubillahi minasyaitonirrajim, membaca doa iftitah, imam kada perlu nyaring-nyaring. Seperti halnya orang yang sembahyang sendirian. Dan imam hendaklah meninggikan suaranya ketika membaca suratul Fatihah dan surat yang selepasnya pada sembahyang subuh dan 2 rakaat yang permulaan daripada sembahyang maghrib dan isya. Dan begitu pula orang yang sembahyang sendirian. Kita sembahyang sorangan maghrib penyaring membaca Fatihah lawan surah pada 2 rakaat yang permulaan. Sembahyang isya kita sorangan penyaring juga. Sembahyang subuh penyaring juga. Nah, penyaring itu hukumnya adalah sunat. Sembahyang zuhur, sembahyang asar, bagimit itu pun hukumnya sunat. Nah, sunatnya ini sunat yang tinggi derajatnya. Kalau kita tinggalkan itu makruh. Saya sembahyang maghrib sorangan begimit saja. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Sembahyang sorangan maghrib gimit makruh. Harus nyaring. Sembahyang zuhur asar gimit bila nyaring makruh juga. Nah, jadi derajatnya sunat itu tinggi. Nah, kalau kita mengqadha sembahyang, misalnya sembahyang subuh pukul 8 nyaring. Karena sembahyang nyaring yang dikadha ini. Kalau kita mengqadha zuhur ke malam begimit, itu sunat. Kalau kita menyalahi itu maka makruh. Dan hendaklah imam meninggikan suaranya dengan perkataan amin pada mana-mana rakaat yang dituntut meninggikan suaranya
dalam bacaan dan hendaklah makmum menyertai imamnya meninggikan suara dalam bacaan amin dengan tidak terkemudian daripadanya. Jadi dalam sembahyang ini antar imam dan makmum gerakan-gerakan bacaan-bacaan itu macam-macam. Ada gerakan atau bacaan yang makmum ini wajib berdiri pada imam. Apa? Takbiratul ihram. Takbiratul ihram itu makmum wajib berdiri pada imam. Muntaimbai kada sah sembahyangnya. Jadi begitu imam Allahu Akbar, hanya boleh di belakang Allahu Akbar. Kalau imam masih Allah di belakang Allahu Akbar, itu kada sah, udah taimbai. Nah, takbiratul ihram ini wajib makmum berdiri pada imam. Ada yang sunat makmum berdiri pada imam. Sunat berdiri pada imam. Misal membaca Fatihah, nah itu mesti berdiri pada imam. Ruku berdiri pada imam. Sujud berdiri pada imam. Nah ini sunat berdiri. Nah dalam sembahyang ada juga makmum dan imam ini sunat baik-baik. Yang mana waktu mengucap amin. Nah waktu mengucap amin ini imam makmum disuruh serentak baik-baik. Jangan imam berdahulu. Waladhdallin, amin, amin di belakang adalah kayak itu kalau tahu orang mesti baik-baik aminnya karena itu sunat baik-baik. Nah bila makmum ini baik-baik lawan imam, pas taimbai lawan aminnya para malaikat, maka itu akan mendapatkan satu fadilat yang besar. Keenam, hendaklah imam berdiri, hendaklah imam berdiam sekejap selepas membaca suratul Fatihah untuk dapat mengambil nafasnya dengan sempurna. Dan hendaklah makmum mengambil peluang masa berdiam imam ini untuk membaca suratul Fatihah. Waladhdallin, amin. Ya. Nah imam disunatkan jangan langsung membaca surah. Berdiam untuk mengambil nafas. Istirahat umat diam. Nah pada waktu diam ini makmum disuruh dapat kesempatan untuk membaca suratul Fatihah. Maka dengan demikian makmum akan dapat sepenuhnya mendengarkan bacaan imam. Nah, supaya dari imam memulai membaca surah, makmum sudah bisa mendengarkan bacaan imam. Karena sudah habis tugas membaca Fatihah. Imam Ghazali dalam kitab yang lain mengatakan bahwa apabila imam nih bersambung amin, bismillahirrahmanirrahim, qul ya misalnya. Kalau tidak berdiamnya di situ, ini imam zalim marahnya. Apa zalimnya? Mengurangi hak makmum untuk mendengarkan bacaan imam. Karena imam baca surah, makmum sibuk membaca Fatihahnya, kada kau mendengarkan bacaan imam. Nah di situ makmum kehilangan kesempatan pahala mendengarkan bacaan surah imam. Jadi imam ini zalim marahnya. Karena mengurangi hak makmum. Padahal mestinya diam dulu itu imam. Makmum baca Fatihah. Nah, tuntung membaca Fatihah si makmum hanya imam. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi makmum sempurna mendengar bacaan imam. Itu maksudnya.